Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Bisnis Digital. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara kepada UMKM yang berada di Kabupaten Sleman. Sebelumnya, perkenalkan kami terdiri dari 4 anggota yang beranggotakan 022 Dwi Purnamasari, 023 Aisyah Dewi Cahyani, 024 Mutia Anindita, 056 Nizia Siti Nuraini. kami dari program studi akuntansi angkatan tahun 2020. Terima kasih. UMKM bidang kuliner, tahu walik, bakso tusuk, dan cimol panzari. Perkenalkan, nama saya Mutia, perwakilan dari kelompok 4 yang merupakan mahasiswi dari UTY. Mohon izin untuk mewawancarai bisnis UMKM Bapak guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah bisnis digital. Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bapak namanya dan nama bisnis UMKM yang Bapak kembangkan. Oh ya, selamat siang, nama saya Duyanto. Saya bekerja di bisnis di bidang kuliner tahu wale, tahu bakso dan cimol. Sementara itu saya yang bakso juga, bakso tusuk itu. Jadi ada bakso tusuk, cimol, tahu wale, tahu bakso. Baik Bapak. Selanjutnya boleh dijelaskan Bapak secara singkat terkait bisnis UMKM yang Bapak kembangkan saat ini. Jadi misal berdirinya. Berdirinya sejak kalau tahu bakso tahu wale itu sejak awal pandemi itu. Soalnya kan dulu sulit mencari lapangan pekerjaan, terus saya berinisiatif membuat lapangan pekerjaan sendiri, nggak tergantung sama orang lain kan, kalau pada Kira-kira sudah berapa tahun Bapak? sekitar tiga tahun apa ya, awal pandemi itu. Baik Bapak. Kemudian terkait dengan pemasarannya Bapak, jenis media sosial apa yang Bapak gunakan untuk memasarkan produk UMKM Bapak? Sementara di Instagram, ada Facebook, sama di Gojek. Baik Bapak. Kemudian dari adanya media sosial itu apa yang Bapak dapatkan dan apa yang Bapak rasakan setelah adanya teknologi seperti itu Bapak? Sangat membantu sekali, soalnya kan ini juga mempengaruhi penjualan juga. Masalahnya lebih mudah. Lebih luas jangkauannya. Jadi kemudian perbedaan apa yang Bapak rasakan sebelum adanya proses pemasaran secara digital dan sesudah adanya proses digital? Kalau sebelum ada digital kan kita cuman istilahnya gedok tular lah, kalau pakai digital kan sudah menjangkau ke mana-mana yang luas. Kemudian pasti saat pemasaran dan pengembangan bisnisnya ada hambatan-hambatan gitu Pak? Pastinya kalau itu pasti ada. Kira-kira hambatan apa Bapak yang pernah dirasakan selama memasarkan produk cimol, kemudian tahu wale dan bakso tusuk? Ya kadang kan nggak mesti ya kalau jualan, kadang ada sepinya, ada ramenya gitu. Jadi kita kan nggak pernah tahu toh, misalnya hari ini ramai, besoknya gimana gitu kan kita. Kemudian terkait dengan menjalin hubungan dengan pelanggan, bagaimana cara Bapak supaya pelanggan itu tetap beli, kemudian betah untuk beli lagi, seperti itu Bapak? Yang penting nomor satu servisnya Mbak, maksudnya kita komunikatif lah sama pelanggan itu, cara nggak terlalu kaku lah gitu. Kemudian karena kami dari prodi akuntansi, kami ingin bertanya terkait dengan pembukuan penjualan menggunakan metode apa Bapak? Masih secara manual. Secara manual. Iya. Ada bantuan aplikasi apa gitu Pak? Nggak ada. Secara manual. Baik. Karena sudah dijawab semua, alhamdulillah ya, wawancaranya sudah cukup. Matur nuwun Bapak Dwi, semoga usahanya selalu lancar, semakin berkembang pesat. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. UMKM kerajinan kayu, Sikraf. Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Sari, perwakilan dari kelompok 4 yang merupakan mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta. Izinkan kami untuk mewawancarai Ibu untuk sebagai penilaian ujian akhir semester untuk mata kuliah
Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu mengenai Ibu. Perkenalan Mbak, saya Suparyanti, kalau biasa dipanggil Bianti. Kemudian saya di sini selain punya usaha handicraft, ini namanya Zikra. Kemudian saya sebagai ketua platform UMKM Jindangadi. Jadi teman-teman itu sepamilia dengan saya menyebutnya Bu Ketua gitu, seperti itu. Jadi dari berbagai UMKM itu sudah kami tampung, utamanya di Kelurahan Jindangadi itu apa saja mengenai usaha mereka, seperti itu Mbak. Itu usaha semua termasuk kuliner? Iya, usaha kuliner, jasa, kemudian makanan, kemudian ada catering, itu juga sudah tergabung di kami. Untuk terkait wawancaranya mungkin boleh dijelaskan secara singkat mengenai bisnis UMKM yang Ibu kembangkan saat ini. Yang di lingkup saya ini ada kerajinan dari kayu itu bisa terbuat dari ini kayu jati, ada kayu mahoni, tergantung dari permintaan Mbak, dan modelnya pun tergantung dari konsumen mereka pesan apa, kemudian kami buatkan sampel jadi ACC, kemudian mereka reorder seperti itu. Berarti sistemnya ini nunggu jadi itu estimasi pengerjaannya itu kira-kira berapa lama ini? Jadi kami tergantung dari satu bahan baku Pak. Bahan baku itu sangat ya pokok lah intinya. Kalau kami kirim ke Jepang itu bahan bakunya kayu jatinya harus baik, harus benar-benar tua. Kalau kami mengambil kayu jati lebih ke Ngawi seperti itu karena beda, kayunya nanti akan tampilnya beda, kualitasnya beda, ini akan lebih tua seperti ini. Berarti ini udah diimpor ke Jepang Mbak. Alhamdulillah pandemi kemarin kami juga nggak mengalami kesulitan ya, karena kalau Jepang tetap jalan terus seperti itu. Tapi kalau yang kami kirim ke Surabaya, itu memang agak ada kendala juga seperti itu. Pertanyaan selanjutnya terkait pemasaran di bisnis Ibu ini menggunakan media sosial atau tidak? Jika menggunakan mungkin bisa dijelaskan. Mbak, kami menggunakan WhatsApp group, kami juga tergabung di RKS yang ada di Kabupaten Sleman, lewat Plot juga seperti itu, dan IG Mbak, kami sudah menggunakan IG, tapi kalau yang Sibakul kami belum menggunakan, tapi insya Allah sebenarnya Sibakul juga bisa. Sebenarnya saya sudah buat TikTok juga Mbak, TikTok untuk ini, tapi belum sempat upload. Saya udah bisa karena belum lama juga kami itu mendapatkan pelatihan untuk TikTok utamanya produk kami itu dibuat TikTok, seperti itu. Sudah buat tapi cancel terus gitu. Berarti ini baru fokusnya ke IG sama ke WhatsApp. Buat yang impor Jepang itu gimana? Ya, dulunya kan kami hanya istilahnya sebagai tangan ketiga Mbak, sebagai tangan ketiga untuk pembuatan, tapi alhamdulillah buyer itu senang dengan pekerjaan kita yang halus dan pokoknya bisa maksimal lah itu, makanya buyer langsung ke kami seperti itu. Berarti Ibu sebagai supplier terus nanti dikirim ke distributor sebenarnya yang Berarti baru Jepang aja Bu mas impornya? Yang impor baru Jepang. Kalau Jepang itu sudah rutin mungkin 1 tahun 5 kali. Bagaimana Bapak atau Ibu memanfaatkan teknologi digital dalam operasi bisnis UMKM ini? Manfaatnya sebenarnya kami sudah memanfaatkan, tapi cuma belum maksimal. Tadi yang saya katakan kendala di IG karena kami beberapa kali terblokir ya, tapi kami tetap akan berusaha dengan IG itu lebih mempermudah, karena sekarang kan zamannya era digital ya. Nyun sewu kalau cuman gedok tular itu kurang maksimal seperti itu. Tapi kalau sekarang era digital kita manfaatkan ya mana seperti itu aja. Pengaruhnya menurut Ibu sebelum dan sudah menggunakan digital itu apa bedanya? Beda banget Mbak. Beda banget tadi. Iya.
sebelum memakai digital nih, seperti WhatsApp aja lah. WhatsApp dulu belum ada WhatsApp, lalu via SMS saja itu terbatas banget ya Mbak, karena kita nggak bisa ngirim gambar seperti itu. Tapi kalau kita WhatsApp, kalau dulu ada BBM juga gitu, sebelum WhatsApp itu kan ada BBM juga. Itu kan kita bisa kirim, oh fotonya seperti ini, ukurannya seperti ini, kan kita bisa langsung mengirimkan seperti itulah. Jadi ada perbedaan banget antara sebelum menggunakan digital maupun sudah, itu jelas. Kemudian secara respon pun juga lebih cepat yang memakai era digital, utamanya WhatsApp, IG itu akan lebih cepat seperti itu. Tapi ini mengalami Bu, Anda sebelum digital itu pernah mengalami? Iya, pernah. Permasalahan yang Ibu hadapi atau kendala-kendala saat membangun bisnis ini? Ada juga Mbak, tahun 2010 itu saat erupsi Merapi ya, sama erupsi Merapi itu kami juga bahan-bahannya kan banyak kena debu. Nah itu kita juga agak kesulitan saat kita mau mencari bahan baku pun juga kesulitan. Jadi mahal gitu. Nggih, jika mahal, kemudian hasilnya pun juga nggak maksimal karena kotor tambah seperti itu. Jadi kami harus 2 kali bekerja. Bagaimana cara Ibu itu menjalin hubungan dengan pelanggan, dari pelanggan itu pertama kali atau calon pelanggannya biar bisa beli jadi pelanggan tetap? Setelah mereka menerima sampel dari kami, mereka by order. Nah, kita ada deadline Mbak. Jadi umpamanya barang ini pesanannya berapa piece, kemudian diselesaikan berapa, yaitu kita maksimalkan deadline-nya. Umpamanya mereka minta ini kita pengerjaannya sodorkan segini hari, kemudian mereka minta segini, ya kita maksimalkan sampai waktu itu umpamanya tanggal 10, tentang tanggal 10 itu jangan sampai maksimal tanggal 10, mungkin tanggal 8 itu kita sudah ready, sudah finishing seperti itu. Jadi kita memberikan service yang terbaik. Lalu selanjutnya mungkin berhubungan dengan akuntansi ya Ibu ya? Yang pertama, apakah Ibu melakukan pembukuan atau pencatatan akuntansi menggunakan buku tulis, Excel atau lainnya? Kalau yang buku tulis itu kami menggunakan buku tulis, umpamanya ada pesanan Mbak, umpamanya ada pesanan dari si A, si B, itu kita menggunakan buku tulis. Tapi secara umpamanya kami harus membuat sampel skala itu kami harus pakai Excel, pakai Word seperti itu. Jadi memang kami gabungkan kolaborasi antara buku tulis dan Excel maupun Word itu seperti itu. Bisnis Ibu ini berdiri dari tahun berapa Ibu? Sebelum Gembang Bantul itu 2006 sudah berdiri, tapi sempat di 2026 kami juga mengalami agak kredit juga ya, karena bahan-bahan kami yang siap untuk kita kirim itu rusak semua, dan kami mengalami kerugian juga. Waktu itu kami sempat off ya, untuk ya memulihkan lah, karena kami juga masih UMKM ya, jadi itu menjadi kendala saat kami benar-benar waktu itu sudah mau kirim barang, akhirnya barang-barang itu rusak kena gempa itu. Iya, karena barang itu akan kami kirim ke Bali. Itu tinggal dikirim tapi langsung? Iya, sudah di gudang, tinggal kirim aja rusak semua. Okay. Jenis pembayaran yang Ibu terima, cash, money transfer, gitu? Cash ada. Kemudian kami ada itu Mbak, QRIS ya, QRIS ada juga, kami juga punya QRIS ada. Kemudian kami transfer juga iya. Kalau cash itu mungkin yang mereka pesanan kecil-kecil itu cash. Selamat sore Bapak Dian, perkenalkan saya Mutia, perwakilan dari kelompok 4 yang merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Mohon izin untuk mewawancarai terkait prosedur dan cara-cara kerajinan yang telah Bapak buat ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bapak dengan Bapak Sinten dan nama bisnis UMKM yang Bapak kembangkan saat ini. Nama saya Suparwanto, selaku pemilik usaha ini, dan kebetulan kita mengambil nama Zikraf ya. Dan sudah cukup lama kita kembangkan. Kita sudah sampaikan dari awal
awal sampai sekarang proses perjalanan usaha. Kemudian terkait dengan bahan baku yang dipakai Bapak, Iya. bahan bakunya ini dari apa Bapak kalau boleh tahu kerajinan Zikraf ini? Oh iya. Kebetulan ini kan dari bahan dari kayu, kemudian kayu sendiri dari beberapa jenis, ada yang dari bahan kayu jati, kemudian mahoni, kemudian ada dari kayu suar. Suar itu kalau bahasa Latinnya suar, kalau bahasa Indonesia kita nggur itu ya, Oh, oke. antara lain dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan bahan bakunya apakah mudah ditemukan atau ada khusus distributor yang memberi bahan baku tersebut Bapak? Selama ini alhamdulillah itu bahan masih bisa dicari dan mudah. Selama ini dari distributor pemesan sementara masih memberi kepercayaan kepada kami untuk pengadaan bahan sendiri. Ya. Kemudian setelah melakukan proses pencarian bahan baku, selanjutnya proses pembuatan dari Zikraf ini seperti Iya. apa Bapak? Boleh tolong dijelaskan. Kira-kira yang mana ya? Oke Bapak. Ya. Ini. Oke, yang ini aja. Oke. Iya. Apa nih Bapak kalau boleh tahu? Ini kan dibikin bentuk seolah-olah seperti buah ya. Bentuknya buah pir. Buah pir. Kebetulan dari pihak buyer kami minta mengendaki seperti ini. Awal mulanya minta dari bahan jatinya jati yang betul-betul berkualitas, dan kebetulan kita bisa mengusahakan bahan tersebut. Kemudian proses awalnya yang jelas kita memenuhi keinginan dari buyer, bahannya yang diminta seperti apa, yang berkualitas, nomor 1, 2 atau mungkin yang istimewa dan seterusnya. Kebetulan buyer kami minta yang istimewa, maka kita juga mengusahakan bahan tersebut. Dan ini langsung langkahnya ya, langsung langkahnya sebelum kita bikin, kita menyesuaikan keinginan dari buyer terlebih dahulu. Mintanya bahan ini nih. Setelah kita menyesuaikan keinginan dari buyer, kemudian dari pihak buyer itu sudah memberikan spek atau ukuran-ukuran yang dikehendaki. Kemudian juga mengirim rencana yang dikehendaki, bentuknya seperti apa, desainnya. Nah, setelah kita dapatkan spek ukuran itu, kemudian desainnya, bentuknya, kemudian kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian setelah kita paham dengan ukuran-ukuran tersebut, kemudian kita mulai mempersiapkan bahannya yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita potong-potong sesuai dengan bahan yang kita butuhkan ya. Kemudian setelah bahan tersebut sudah kita siapkan dan siap untuk kita produksi, kemudian bahan itu kita berikan kepada tenaga kami untuk diproses. Proses langkah pertama yaitu langsung di meja mesin, kemudian baru bahan tersebut bikin ya. Langsung dibikin, masuk ke meja mesin. Kemudian setelah sekiranya sudah tenaga kita juga sudah kita berikan gambar dan ukurannya, kemudian mereka sudah paham, baru mereka mengerjakan sesuai dengan bentuk dan ukurannya, maka jadilah seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, apakah ada yang dari buyer ini untuk dicat atau memang kebanyakan minta yang original? Iya, kebanyakan original. Iya, kan cuma kalau kebetulan di Jepang, kemudian Australia dan seterusnya itu kan cuma mintanya kan natural. Ya, tidak menghendaki di warna atau diganti warna apa, enggak, natural semua. Jadi sesuai dengan apa adanya kayu tersebut. Kemudian setelah proses produksi dan pencarian bahan baku, untuk proses pemasarannya ini di wrapping seperti apa Bapak kalau boleh tahu? Supaya aman sama yang tujuan produsen. Ya, ini packingnya nanti kan kita satu-satu ya, bungkus pakai karton atau kertas itu yang tebal itu, kemudian kita bungkus sekiranya sudah aman, kemudian satu-satu kemudian dimasukkan ke dalam box.
jadi satu berapa sehingga mungkin satu box itu kapasitas ya 15 atau 20 lah, kiranya aman dan bisa diangkat. Kemudian biasanya untuk diimpor biasanya ada berapa buah kurang lebih atau berapa paket dus? Kalau pakai dus rata-rata ini kisaran 12 box, 15 box. Satu box isinya sekitar 15. 15-20 ya. Baik, cukup Bapak untuk Itu. wawancara Oh, iya. terkait dengan proses produksi dari kerajinan Zikraf ini. Iya. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. memberikan kesempatan waktunya kepada kami. Semoga perkembangan bisnisnya semakin pesat, semakin banyak rezekinya. Terima kasih Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UMKM Big Ali Inde, snack dan nasi box. Selamat sore. Perkenalkan, saya Nindya, perwakilan dari kelompok 4 yang merupakan mahasiswi UTY. Mohon izin untuk mewawancarai bisnis UMKM guna memenuhi nilai UAS Matkul Bistik. Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama ibu bisnis UMKM yang dikembangkan saat ini. Nama saya Alin, saya pemilik dari Big Alin Snack dan Nasi Box. Untuk bisnis yang sekarang saya jalani, menerima pesanan nasi box, snack box, kenduri, terus ada pesanan ater-ater, ya baru seputar itu aja. Jadi untuk sistem pemesanannya itu PO, jadi saya nggak ready setiap hari untuk snack-snacknya itu, jadi kalau mau pesan harus PO dulu. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bolehkah dijelaskan secara singkat terkait bisnis UMKM yang Mbak kembangkan saat ini? Kalau untuk bisnis UMKM yang dikembangkan saat ini juga baru hanya seputar nasi box sama snack dan kenduri gitu aja, jadi belum merambah kemana-mana. Pengennya sih punya catering gitu, jadi biar lebih usahanya juga lebih besar gitu, tapi untuk sementara ini kecil-kecilan dulu aja, yang terjangkau baru itu soalnya. Lanjut ke pertanyaan kedua, terkait dengan pemasaran, jenis platform atau media sosial apa yang Mbak gunakan untuk memasarkan produk UMKM? Kalau saya biasanya pakai Instagram, terus pakai WhatsApp, ke TikTok juga. Biasanya hanya pakai itu dulu, belum merambah kemana-mana, ya baru itu 3 itu aja platform yang sedang digunakan baru itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana Mbak dalam memanfaatkan teknologi digital dalam operasional bisnis UMKM ini? Pemanfaatannya gimana maksudnya? Kayak memanfaat dari teknologinya itu berfungsi untuk pemasaran mungkin atau untuk iklan. Kalau untuk kan perkembangan teknologi ya, jadi apapun sekarang kalau diiklankan di platform itu lebih luas, lebih orang yang tahu itu lebih banyak. Ya untuk manfaat dari era digital itu orang lebih tahu produk saya, lebih mengenal. Kadang juga yang dulunya itu pesanan cuma dari orang-orang sekitar, sekarang udah ya baru seputar di IG saja, tapi sudah ada di beberapa luar Kabupaten Sleman ya, ada dari Bantul gitu. Itu udah banyak yang pesan juga karena dari Instagram. Paling banyak sih, paling cepat tuh dari Instagram. Dan saya kan juga buka PO kayak masakan-masakan, kayak misal lauk-lauk kayak cumi sambal cumi gitu, terus sambal kemasan itu saya bikin kayak gitu juga, tapi di saat-saat tertentu aja bikin kayak gitu. Itu biasanya saya cuma lewat WhatsApp dan Instagram gitu, itu lebih peminatnya jadi lebih banyak karena kan lebih luas, yang tahu kan lebih banyak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, terkait dengan pemasaran dengan metode digital tersebut, pengaruh apa yang Mbak rasakan sebelum dan sesudah marketing menggunakan digital? Nah, kalau untuk pengaruhnya sangat berpengaruh ya, untuk usaha itu era digital ini tuh sangat berpengaruh, untuk media sosial itu sangat berpengaruh untuk iklan, untuk misal untuk mengenalkan produk kita, itu sangat bermanfaat sekali kalau untuk produk UMKM.
Terus sebelum ada apa namanya kayak media sosial begini kan, orang kan kalau mau jualan harus iklannya cuma door to door atau muter gitu, cuma ketok tular. Tapi kan setelah ada era digital ini kan lebih mudah, orang mengiklankan itu lebih mudah dan orang lebih banyak yang kenal gitu. Jadi nggak perlu capek-capek sekarang harus muter, harus itu kan sekarang udah apa-apa tinggal posting aja, udah sekarang udah banyak yang ini, banyak yang tahu. Terus sangat bermanfaat buat usaha UMKM kayak kita gini. Pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital sering menghadapi masalah? Kalau untuk menghadapi masalah pernah sih. Jadi kalau kita mau pesan itu kan, kalau Instagram kan lewat DM ya. Nah, lewat DM gitu. Misalnya udah mau hari H, udah mau deal nih, misal dia pesan hari Kamis gitu ya, hari Kamis harus siap. Itu nanti tiba-tiba hari Jumatnya dia membatalkan. Dan salahnya saya tidak pakai DP. Kan harusnya ada DP itu awal-awal banget waktu mempromosikan pakai media sosial waktu itu. Terus ya udah lah, kan nggak ada DP kan, jadinya ya udah, jadi padahal kita udah belanja udah ya gitu sih. Jadi itu buat pengalaman, sekarang kalau ada pesanan kalau nggak DP 50% dulu nggak bisa gitu. Terus untuk kendalanya kalau di media sosial tuh karena banyak karakter orang ya, kadang namanya mungkin ada yang ngeritik masakan kita atau gimana itu ya gitulah. Makanya ngeritiknya kan kayak mereka itu ya semaunya aja, namanya ngomongnya semaunya. Jadi nggak ini, kadang ngomongnya pada nggak ke filter, nggak apa gitu lah ya. Media sosial kan emang bebas berekspresi. Ya gitu aja sih, kendalanya cuma gitu-gitu aja, nggak yang gimana. Lanjut pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mbak menjalin hubungan dengan pelanggan maupun calon pelanggan supaya betah dan repurpose ke Mbak? Ya kalau cara ini yang punya hubungan sama pelanggan, kalau saya sih menjual produk yang berkualitas. Namanya pelanggan zaman sekarang itu udah pintar-pintar. Jadi namanya kita jual murah, misalnya murah gitu, snack yang murah itu mesti rasanya udah beda gitu. Jadi alhamdulillah untuk pelanggan saya tuh, jadi mereka itu kadang nggak mikir harga gitu. Jadi menurut mereka yang penting rasanya enak gitu. Bagi mereka harganya sih nomor kesekian ya, yang penting rasanya dulu sih, yang menjaga kualitas itu aja. Untuk menjaga kualitas, terus misal ada komplain ya diterima aja dengan baik gitu aja sih. Ada komplain ya kita perbaiki, mana yang salah, mana yang kurang, gitu aja cara menjalin menjalin hubungan sama pelanggan gitu aja sih. Menjaga kualitas yang paling penting, sama harganya ya sesuai gitu. Kalau terlalu mahal mungkin juga ya sesuai aja sih. Pertanyaannya akan dilanjutin sama saya. Perkenalkan Mbak, saya Mutia, mahasiswa dari UTY kelompok 4 di bisnis digital ini. Jadi pertanyaan selanjutnya niku, apakah Mbak melakukan pembukuan atau pencatatan akuntansi, karena kan kami dari program studi akuntansi. Jika iya, menggunakan media apa, misal dengan buku tulis, kemudian atau dengan Excel atau dengan aplikasi lainnya seperti itu? Aku pakai Excel Mbak, jadi ada pembukuannya. Iya, nanti yang pembukuan adikku kan dia anak akuntansi juga, jadi dia yang ngurusi pembukuannya dia. Pokoknya saya cuma masak aja, produksi nanti dia yang untuk iklan dan sebagainya, nanti dia yang bantuin. Jadi ini termasuk usaha keluarga usaha keluarga gitu. Nanti kalau pas ada pesanan banyak gitu, baru mengundang tetangga sekitar buat bantu gitu. Jadi sangat membantu untuk keberhasilannya dari tetangga-tetangga juga. Iya. Kemudian terkait dengan tadi kan ada perangkat digital yang digunakan. Nah, untuk bisnis Mbak ini dalam catering tadi nggih namanya nggih. Di perangkat digital apa yang digunakan untuk usaha UMKM Mbak? Ada HP, ada tablet, laptop atau lain sebagainya? Biasanya pakai HP aja Mbak. Kalau laptop hanya untuk pas kita ini aja ngedesain. Ngedesain, terus pas iklan kadang juga pakai laptop. Terus kayak pas pembukuan itu, pas ngerjain di Excel itu pakai laptop. Gitu aja. Kemudian terkait dengan jenis pembayarannya, karena sudah termasuk di UMKM Sleman, ngoten nggih. Jenis pembayarannya menggunakan cash atau ada e-money juga seperti kris misal, seperti itu Mbak?
Kalau kebanyakan ini pakai cash, tapi ada beberapa yang transfer. Transfer. Saya paling sering transfer sih, transfer sering. Kemudian jika transfer biasanya menggunakan apa Mbak? Kayak misal Kris atau OVO atau GoPay. Seperti itu, Kalau Shopee, seringnya sih pakai transfer bank. transfer bank. Tapi ada beberapa pelanggan yang pakai Dana, kalau enggak SoFi. Kemudian dari adanya pembayaran secara digital atau secara elektronik dari Dana seperti ShopeePay, yang Mbak rasakan apa manfaatnya seperti itu untuk perkembangan bisnis ini? Lebih mudah, menurut saya lebih mudah dan lebih mudah dan aman menurut saya. Daripada kita megang duit itu kan mending uang digital itu lebih praktis sih, lebih praktis menurut saya. Kemudian terkait dengan toko online tadi Mbak sudah menjelaskan bahwa ada di Instagram ya. Kemudian selain di Instagram ada di media apa lagi Mbak? Misal Tokopedia atau Gojek atau Shopee seperti Ini itu. di Grab Mbak, Di Grab. di Grab. Untuk makanan frozen yang di Grab kayak risol frozen, cireng gitu. Oh, berarti juga ada makanan frozen juga ya? Iya, di sini. produksi frozen juga. Selain yang langsung makanan jadi Ada yang frozen ya? juga. Kemudian terkait dengan media sosial ini, apakah Mbak mengalami kendala saat mengelola toko secara online seperti itu? Kalau kendalanya sih sejauh ini belum ada kendala Mbak, masih oke-oke aja, malah lebih ini sih, lebih manfaatnya lebih banyak sih pakai media sosial, jadi belum ada kendalanya. Kemudian tadi untuk media pemasaran sudah menggunakan Instagram, kemudian sudah menggunakan ShopeePay. Untuk menghadapi masalah juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak hambatan. Untuk karyawan, Mbak mengambil berapa karyawan untuk perkembangan usaha ini selain dari keluarga? Kalau untuk karyawan itu, ini baru karyawan keluarga ya Mbak. Jadi kalau misal pas ada pesanan banyak nih, misal ada pesanan 400 box gitu, nanti biasanya manggil tetangga yang biasa bantuin gitu. Nanti paling sekitar 3-4 orang yang bantuin. Itu hanya kayak panggilan. Jadi kalau pas lagi banyak baru dipanggil. Kalau kita masih bisa handle sendiri, cuma satu keluarga aja. Kemudian terkait dengan skill dan kemampuan, menurut Mbak, menurut jenengan, skill atau kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan UMKM di era digital ini seperti apa menurut Mbak? Kalau untuk skill juga sangat penting ya. Dan untuk era digital kayak gini tuh kita memang harus harus banyak inovasi. Jadi untuk makanan, untuk sekarang kita posting makanan aja, emang kita juga harus tahu maksudnya cara ngeditnya, cara biar makanan itu kelihatan menarik, itu kan harus ada skill buat itu juga. Terus ya selain itu juga harus kayak kualitas rasa itu juga emang harus ada skill untuk masak. Gitu aja sih. Kemudian untuk tahun berdirinya Mbak, ini UMKM-nya sejak kapan? Mulai tahun 2000, sekitar tahun 2009-an Mbak. Cukup lama juga ya. Lama waktu SMA. Terima kasih buat Mbak Alin udah bersedia untuk kita wawancarai untuk memenuhi ujian akhir di mata kuliah bistik Ya sama-sama, semoga wawancara ini bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih untuk kunjungannya. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Mbak. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go.
perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah bisnis digital. 3. Selamat sore Mbak. Iya, Udah, Makanya nih Mbak.